Alina, Karin, Rere, dan Dinda datang dengan harapan besar, namun langsung dihadapkan dengan kenyataan pahit. Seluruh kos di sekitar kampus penuh total. Saat melewati sebuah jalan yang minim penerangan, sorot lampu mobil mereka menangkap sebuah rumah tua bergaya kolonial Belanda. Bangunan itu terlihat sangat kontras dibanding rumah-rumah modern di sekitarnya. Di depan pagar, berdiri papan kayu lapuk berisi nomor telepon dengan tulisan hampir pudar. Karena kehabisan pilihan, mereka menghubungi nomor tersebut. Seorang pria tua menjawab dan terdengar terkejut saat mengetahui ada orang yang ingin mengontrak rumah itu. Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut sudah kosong selama 5 tahun sejak pemiliknya meninggal dunia. Ahli warisnya tinggal di luar negeri dan ia hanya dititipi kunci untuk menjaga rumah tersebut. Anehnya, harga sewanya sangat murah, jauh di bawah harga normal di daerah itu. Tanpa banyak berpikir, mereka langsung menerima tawaran tersebut. Dalam pikiran mereka saat itu, yang penting mereka punya tempat tinggal. Bulan pertama berjalan normal. Setelah dibersihkan, rumah itu justru terasa nyaman untuk ditempati. Mereka mulai terbiasa belajar bersama di ruang tamu besar dan menjalani kehidupan kuliah seperti biasa. Namun ada satu hal yang membuat mereka tidak nyaman. Di paviliun belakang, terdapat sebuah kamar tua yang dikunci rapat dan dilarang keras untuk dibuka. Penjaga rumah hanya mengatakan bahwa kamar itu dulu milik anak pemilik rumah pada masa kolonial. Sejak awal, Dinda selalu merasa ada yang memperhatikannya setiap kali melewati lorong menuju kamar itu. Kadang ia merasa mendengar langkah kaki pelan dari balik pintu kayu tua itu, meski tidak pernah ada siapapun di sana. Tepat setelah sebulan mereka tinggal di rumah itu, suasana mulai berubah. Setiap malam muncul aroma aneh seperti tebu terbakar bercampur bau anyir yang menyebar ke seluruh ruangan. Puncaknya terjadi tepat tengah malam. Saat semua orang tertidur, Rere terbangun karena haus dan berjalan menuju dapur. Ketika melewati ruang makan, ia melihat seorang pria berdiri membelakanginya. Saat pria itu membalikkan badan, Rere justru terpaku karena wajahnya sangat tampan dan tatapannya terasa begitu menenangkan. Namun suasana mendadak berubah ketika lampu lorong berkedip sesaat dan ruangan menjadi gelap sesaat. Ketika cahaya kembali muncul, wajah pria itu berubah. Sosok itu menyeringai sambil menatap Rere sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Keesokan harinya mereka mencari tahu sejarah rumah tersebut kepada seorang sesepuh tua di daerah itu. Rumah itu dulunya milik seorang pria Belanda bernama Meneer Johan, anak tunggal dari tuan tanah Belanda, pemilik perkebunan tebu yang dulu membentang luas di sana. Saat tentara Jepang datang pada tahun 1942, seluruh lahan perkebunan hendak direbut paksa dan memaksa keluarga Johan masuk ke kamp interniran. Namun Johan adalah pemuda yang keras kepala dan mencintai tanah ini. Johan menolak tunduk kepada tentara Jepang. Ia menolak menyerahkan tanah keluarganya dan memilih melawan sendirian demi melindungi lahan